Ya Pak Bu, waktu yang kita pergunakan untuk sharing hari ini, saya memang punya komitmen untuk khotbah pagi sore itu berbeda. Terkadang memang ada rentetannya, ya, ada runtutannya. Tetapi kan tidak elok kalau saya khotbah pagi sore berbeda, lalu yang pagi tidak. Karena kami kemarin sharing-sharing dengan tim teologi saya, ya kita harus konstruktif, artinya itu diulangi pagi, sore ulang pagi, ulang pagi gitu. Nah nanti akan dikemas dalam bentuk teaching, ya, pemuritan. Hari Minggu khotbah bagus, tidak salah. Khotbah berapi-api tidak salah. Tetapi terkadang hari Minggu memang belum terlalu bisa menjamin bahwa seseorang bisa berakar. Saya ingat waktu saya ketemu dengan Bapak Rohani saya kasih tahu di Alkitab bahwa waktu Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Kita semua setuju. Orang mati bangkit, kita setuju. Saya tanya, apakah semua bertobat? Enggak. Sida-sida Ethiopia enggak bertobat. Pulang dengan kekosongan. Perlu ada Filipus. Filipus tanya, apakah Tuhan mengerti apa yang disampaikan oleh Petrus? Enggak tahu. Kasihan sekali. Ya, pulang jauh-jauh loh dari Ethiopia ke Yerusalem itu bukan jarak yang dekat. Pulang dengan hati yang kosong, tetapi puji Tuhan ada Filipus. Filipus menyampaikan pesan firman Tuhan, di tengah jalan dia dibaptis. Artinya ada konsekuensi buat kita untuk simak baik-baik. Tentu kita tidak ketemu Filipus, tapi kita akan ketemu para PKS. Kita akan ketemu, ya pasti Roh Kudus. Yang terutama kita ketemu Alkitab dulu. Itu yang penting ya. Jadi kalau Anda tidak ketemu Filipus masih ada Alkitab. Itulah sebabnya Anda perlu rajin-rajin buka Alkitab. Mungkin sebagian tidak bawa Alkitab, enggak masalah. Tapi kan bawa gadget, pastikan gadget Anda punya install Injil di dalamnya. Alkitab tidak satu-satunya, tapi Injil satu-satunya. Alkitab dan Injil pasti berbeda. Alkitab isinya Injil. Injil dalamnya kebenaran. Kebenaran adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang mengubah dunia yang gelap menjadi terang. Bisa dimengerti Pak Bu? Baik, nah hari ini saya akan memberitakan apa yang telah saya sampaikan sore hari. Tentu ada beberapa bagian yang Tuhan ajar saya. Selama 1 minggu setelah saya khotbah, saya hidupi, saya dalami, dan saya alami berbagai peristiwa spiritual. Ya, saya mesti bagikan buat Bapak Ibu. Hari-hari ini kita perlu yang seperti ini. Tuhan sendiri berkata bahwa dia butuh penyembah. Sekalipun pelayan dia juga perlu, tapi dia butuh penyembah. Tapi penyembah model apa? Penyembah yang benar adalah menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Pengertian saya Pak Bu, enggaklah saya terlalu hebat secara teologi. Tapi pengertian saya, kata kebenaran itu berbicara tentang hal-hal yang realita yang bisa dibaca, bisa disentuh. Itu kebenaran. Kalau saya menggunakan bahasa kekinian itu pengetahuan. Atau dalam agama disebut teologia. Atau seringkali teologis. Kata teologis itu menjadi guidance buat kita. Tapi Pak Bu, ada 2 tipe manusia. Alkitab katakan, yang satu dengar tidak taat, bagaikan bangunan itu ya di atas pasir. Tetapi yang dengar dan yang taat bagaikan batu yang kokoh. Nah, kalau saja kita terus pemahaman teologi, pengetahuan saja, dan itu yang jadi persoalan. Karena pengetahuan itu kecenderungan Pak Bu, tanda kutip, enggak semua sih, ya, buat orang menjadi sombong. Maka seringkali diplesetkan. Sudah tinggi hati katanya. Karena sudah punya pengetahuan. Ya, sudah tinggi. Ini plesetan aja, ya. Jadi kalau Anda tanya saya, betulkah itu pastor? Enggak betul juga sih, tapi ada, ya. Kalau kita sudah pemahaman, kadang-kadang kita akan jadi tinggi hati. Jadi ada satu namanya ambisi, emosi, dan arogansi. Dan itu yang menghambat. Dan bisa kita tahu ketika ada goncangan datang. Pak Bu, di sini maupun di rumah. Goncangan datang, saya mau pastikan buat kita semua. Tidak mungkin kalau Tuhan tidak izinkan. Karena Tuhan tidak jauh.
Tuhan tidak keluar dari dunia ini. Tuhan ada di tengah kehidupan kita. Lah masa sih dia biarkan anaknya dalam keadaan kelengar? Kan tidak mungkin. Lalu kenapa itu terjadi? Ada maksud Tuhan. Untuk apa? Untuk kita datang kepada Dia. Pagi tadi dalam perenungan saya, bagus sekali saya ingat tentang pembangunan Batra. Sebelum Batra kita semua tahu ada terjadi namanya badai. Yaitu namanya badai apa itu? Itu disebut apa? Disebut badai waktu Nuh, ya. Nah, habis semua manusia, tinggallah 4 keluarga, 8 orang. Semua agama dunia ini mengakui itu disebut banjir besar. Akibat itu peradaban baru setelah penciptaan. Tetapi karena zaman itu teknologi sudah mulai canggih, orang berpikir kalau nanti ada badai lagi, kalau nanti ada lagi terjadi lagi banjir besar, supaya nggak mati, bangunlah Batra. Tetapi apakah Tuhan senang? Tuhan mau kita itu setelah mengalami bencana dekat sama Dia. Bukan kita usahakan menghambat. Ada satu kalimat yang tak boleh saya keluarkan sini, ini menyangkut keputusan dunia nanti. Tapi Tuhan bicara sama saya. Itu gak salah, tetapi kalau itu menjadi patokan kita untuk menyelamatkan kita dari pandemi, Anda akan lihat kegoncangan, kekacauan akan terjadi. Justru pada posisi sekarang kita menghadapi pandemi. Tanpa saya sengaja, saya keliling dunia. Dalam beberapa minggu ini berdua nyak. Walaupun tidak secara fisik, secara maya. Ada seorang sahabat, sudah 3 bulan dia keliling dunia naik motor. Kami ikuti terus dari Indonesia sampai. Saya bukan senang lihat pemandangan ya. Kalau nyak mungkin pemandangan. Tapi saya terheran. Baru kita tahu, kita cuma tahu Pontianak. Ke Jakarta aja sampai 2 tahun saya nggak pergi. Di TV masih ada. Tapi begitu kita lihat hampir seluruh dunia, pelosok-pelosok pedalaman. Satu yang aneh yaitu pakai beginian. Pakai masker. Artinya dunia sedang apa? Dilanda sebuah goncangan. Ini tanda bahwa kita belum aman, Pak Bu. Ini belum aman. Walaupun sebagian orang mulai buka masker dibilang aman, coba-coba aja. Itu hanya orang yang arogan aja. Tidak mau pakai masker. Salah enggak pakai masker? Enggak salah. Tapi maksud saya begini, Tuhan bicara sama saya. Kamu pakai masker itu supaya kamu dekat dengan Tuhan. Ini sebuah bencana. Seperti air bah. Banjir besar yang pernah melanda. Jangan coba-coba kamu membangun menara. Untuk menghindari banjir itu. Tuhan tidak suka. Sekarang cara apa mengatasi pandemi secara internasional? Seakan-akan itu menggambarkan tentang menara Babel. Kalau itu menjadi fokus kita, merasa kita sudah baik, maka kita buka masker, Anda akan lihat kekacauan akan terjadi. Tapi saya berdoa supaya firman Tuhan ini diberitakan kepada kita semua. Jikalau kita punya hati tiap hari berseru kepada Tuhan, pasti ada sesuatu yang berbeda. Ada amin? Nah, itulah sebabnya sebagai guidance untuk kita, firman Tuhan ini cocok banget. Karena 1 minggu saya mengalami banyak hal yang namanya spiritual. Bukan hanya teologisnya, tapi spiritualnya. Kita baik punya pemahaman Alkitab. Untuk Bapak Ibu mungkin yang tidak sekolah Alkitab, ya agak bingung. Ya, tidak salah kita memahami semua isi Alkitab pemahamannya. Ayat-ayat bagus. Para sekolah, para teolog, nggak salah. Tetapi jikalau kita tidak secara spiritual, teologis hanya membuka pengetahuan. Tetapi spiritual membangun sebuah pengalaman roh. Pengalaman akan membentuk kita buat sikap dan perilaku yang baru. Bukan kita tahu lalu kita caci maki orang dengan pengetahuan kita. Seakan-akan semua salah, kita yang paling benar. Dan itu bukanlah seorang yang benar. Dan bukan seorang yang dipenuh roh. Tapi itu adalah sudah menjadi antikris. Anda tahu antikris itu
di antara kita. Bukan dari jauh-jauh sana, bukan dari planet lain, alien katanya, UFO, bukan. Ya, antikris itu dari kita. Pemahaman teologi yang diserongkan oleh setan, kita mulai menjadikan kita punya yang paling benar. Itu yang jadi masalah. Kalau kita benar nggak apa-apa. Orang lain bagaimana? Bagian dari dia. Kalau kita benar, doakan yang salah supaya dia bisa benar juga. Kalau kita salah, rendahkan hatimu. Kita kongsi sama dia. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Kisah Para Rasul pasal pertama saya baca Kisah Para Rasul pasal ketiga ayat pertama saya bacakan buat Bapak Ibu. Saya lagi beres-beresin kacamata saya dulu supaya tidak kena hujan. Ngembun masalahnya, ini memang ada kerepotan buat orang yang pakai kacamata. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat pertama, Alkitab berkata demikian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada pada aku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalanlah dan berlompat-lompat serta memuji Allah. Sampai di sini Pak Bu pembacaan Alkitab. Bukankah di dalam kehidupan kita mempunyai sebuah pemahaman, Alkitab katakan, ketika manusia dijadikan dari debu dan tanah menjadi serupa dengan Allah dan mempunyai tujuan hidup. Satu hal yang perlu saya sampaikan Pak Bu, di dalam hal apapun kalau kita tidak punya tujuan, itu namanya kita sudah tersesat. Anda mau jadi laki-laki gak punya tujuan hidup, itu sudah tersesat laki-lakinya. Kadang-kadang lakinya bisa menjadi setengah. Lapar, laki perempuan. Anda mau jadi perempuan juga harus punya tujuan. Tujuan tidak mulai dari dalam, tujuan mulai dari atas. Karena yang jadikan gitu dari atas. Demikianlah Alkitab katakan bahwa manusia dipanggil oleh Allah. Itu panggilan hidup, jadi serupa. Lalu tujuan hidupnya apa? Tujuan hidup itu menghadirkan budaya kehidupan Allah di sorga, di bumi ini. Kita diajarkan berdoa apa? Bapa di sorga, Bapa kami di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Pertanyaan saya, doa tersebut dijawab sama Allah enggak? Jawab. Tapi kan Allah tidak akan mungkin pakai spesies yang lain. Allah akan pakai spesies yang mirip seperti dia. Siapa dia orangnya? Siapa? Coba lihat kiri kanan. Sebenarnya kamu orangnya. Artinya menghadirkan Allah di tengah kehidupan kita. Maka disebut apa? Kerajaan Allah Pak Bu. Tapi kerajaan Allah kan tidak hanya dalam keilahian lalu kita haleluya. Ya, kadang-kadang seperti orang kerasukan gitu, nggak punya tujuan lagi. Hanya kumpul itu saja. Apa bedanya dengan diskotik? Tanda kutip, saya tidak mengatakan diskotik itu buruk. Apa bedanya dengan dunia-dunia kegelapan itu? Boleh nggak seperti itu? Nggak salah-salah banget. Tetapi yang terpenting adalah tujuan. Saya kasih tahu sama anak-anak saya. Apapun boleh kita buat. Tapi kalau nggak ada punya tujuan, itu salah banget. Tujuannya apa? Tujuannya jadi berkat enggak maksud saya. Kalau tujuannya cuma hanya untuk ego kamu, saya katakan tanpa kamu sadari kamu sudah disesatkan oleh dunia yang kacau balau ini. Sobu tobohu, kacau. Boleh kaya? Boleh, tidak salah. Tapi kalau kita kaya tidak mengerti panggilan Tuhan, itu jadi masalah. Jadi egosentris. Kalau orang yang susah besok mau makan apa?
Kalau Anda yang punya duit, besok mau makan siapa? Kan kira-kira gitu. Ini menurut peribahasa orang dunia. Nah seperti itu Pak Bu. Apa sih yang saya mau bicara? Apa yang Tuhan mau bicara sama kita? Tujuan hidup kita menghadirkan kerajaan, kita harus bukan hanya cuman berkumpul situ, tapi harus ada sebuah action. Bisa dilihat oleh orang. Maka disebut apa? Usaha. Tuhan tempatkan manusia pertama di Taman Eden untuk ngapain? Nikmat gak sana? Nikmat. Taman Eden gak ada kekurangan Pak Bu. Di sini pemilik rumah perhatikan. Kalau Anda baca Alkitab, Taman Eden tidak kekurangan. Kalau ada punya perusahaan, di situ Anda ketendang batu aja itu emas itu ya main-main. Itu Taman Eden luar biasa. Kalau Anda membaca semuanya, Allah bukanlah Allah yang pasif, Allah yang kreatif. Maka dikatakan Allah creator, Allah pencipta, sediakan semua buat anaknya. Pak Bu, kita supaya orang tua aja mengerti bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita. Kita mau dia sekolah, walaupun kadang-kadang dia bandel, kita paksakan. Apakah orang tua jahat? Enggak, orang tua supaya anaknya nanti ke depan dia mempunyai apa? Bisa mengerjakan apa yang dicita-citakan. Lah manusia kata Alkitab loh ya, manusia yang jahat saja bisa berpikir seperti itu, bagaimana Bapa kita di sorga, kan kita itu. Nah jadi Tuhan sudah sediakan semua, tapi kata usaha itu adalah kata yang pertama. Nah saya meminjam kalimat itu kepada buat orang ini. Orang ini sebenarnya di bait Allah, di gerbang bait Allah ngapain? Dia lagi ngapain? Kata Alkitab sedang sedekah. Cari sedekah, cari pendapatan. Beberapa hari yang lalu saya sama Nya, ketemu seorang ibu. Di warung kopi, dia cuma datang. Ketemu siapa saja. Ya, acek pungaluilong. Ngerti gak? Dia ketemu saya. Acek pungaluilong. Saya perhatiin. Saya bukan tipe orang yang suka memberikan sedekah seperti itu. Saya perhatiin terus saja. Dia ngeliatin saya buka masker saya. sorry pastor, dia langsung pergi. Rupanya pastor sama ya. Kayak Petrus dianggap mas perak tidak ada. Dia takut, saya bilang dalam nama Yesus bertobatlah. Langsung dia pergi sambil ketawa. Besok-besok kalau dia datang saya buka masker supaya dia gak deketin saya. Terus saya bilang sama Nya, dia itu pengusaha. Kan lagi usaha juga kan? Hanya dalam pemahaman usahanya negatif. Tahu nggak? Kemarin saya ketemu, dia naik becak sampai di Diponegoro belanja. Nah itu pengusaha, saya bilang lagi belanja. Keren, ngerokok. Asal ketemu saya, dia cari teman dia katanya. Saya nggak sebut namanya, nggak enak. Dia pastor si itu masih di sana. Oh masih. Ya pasti dia cari teman dia, bilang teman sekolahnya. Saya nggak tahu benar atau tidaknya, mesti dia ngaku. Oke, kita nggak usah teruskan. Jadi, dan itu jadi pengemis gitu loh. Jadi apa? Saya kalau bicara begini Pak Bu, inilah pengusaha dalam tipe yang negatif. Tapi berapa banyak orang kelihatannya benar usahanya. Tapi tanpa sadari dia sedang sedekah juga. Minta-minta, tapi caranya berbeda. Ya, beli dong. Ya, diskon 50%, diskon 30%. Saya ini tipe orang yang tidak suka kalau buat apa-apa tuh ada namanya diskon. Buru-buru yang pertama dapat diskon. Saya tuh gak bisa, kenapa? Dari dulu saya dididik dengan pemahaman seperti itu. Saya akan bikin orang berbondong-bondong mencarikan apa? Naikkan nilai aja. Ngerti gak? Kenapa akan pakai diskon? Ya dunia memang begitu. Terserah. Anda kalau tanya saya, apakah itu dosa? Saya tidak bicara dosa. Tapi bukan tipe saya. Inilah persoalannya. Tapi Anda tahu, usaha ini yang seperti ini, apa jadinya? Hasilnya sia-sia. Bukan gak ada seorang pengusaha besar, konglomerat, teman kita juga. Tetapi ini bukan hak milik dia. Bapaknya punya harta. Dia minta, Pak harta gue tolong. Bapaknya karena baik hati kasih harta dia. Ini kan anak konglomerat kan. Tapi konglomerat dia tidak menghargai yang namanya kasih karunia. Akibatnya apa? Usahanya mengalami goncangan dari konglomerat menjadi apa?
kolong melarat. Akibatnya apa? Hasilnya sia-sia. Sampai 4 babi saja loh. Nggak dapat. Saya tidak menjadikan ini menjadi topik. Kemarin saya berpikir saya mau ganti temanya. Ya kan? Pengusaha bermasalah tapi dipulihkan kan gitu. Ini pengusaha bermasalah kan. Berapa banyak Pak Bu yang hadir sini maupun di rumah. Kelihatannya bagus. Tapi ujung-ujungnya menjerit. Anda bertanya, apa salah saya? Nah, pasti gitu kan. Sebenarnya Anda bertanya apa salah kamu itu sudah tidak salah. Tetapi yang jadi persoalan, kamu teriaknya di mana? Kalau kamu teriaknya tidak tepat, itu tambah masalah Pak Bu. Kalau teriaknya tepat, pasti ada jawabannya. Nah, kita lihat apa yang membuat orang ini usahanya sia-sia. Kalau kita lihat, ya, yang membuat dia usaha sia-sia karena pada tempat yang salah. Dia ada di gerbang Bait Allah. Kenapa dia di situ? Karena dia lumpuh. Mungkin Bapak Ibu akan berkata sama saya begini, apa herannya orang di Bait Allah cari nafkah. Tapi saya pinjam peristiwa ini memberikan sebuah pemahaman buat kita, pelajaran buat kita. Terkadang kita, usaha kita bermasalah karena cara kita mengambil keputusan. Keputusan itu bicara tentang soal tempat. Sikap perilaku itu bicara tentang tempat yang salah. Keputusan kita yang salah. Sikap perilaku kita yang salah. Kenapa salah? Karena kita lumpuh. Apanya lumpuh? Mindsetnya lumpuh. Enggak terbuka. Kenapa lumpuh? Saya punya seorang teman di Jakarta. Ya, tapi jenius dia itu anak. Enggak bisa jalan. Tetangga saya. Waktu saya masih remaja. Kenapa dia lumpuh? Karena dia polio, vaksin ya, zaman dulu. Disuntik habis itu sakit, demam, lalu nggak bisa jalan. Kakinya bukannya gede, makin kecil. Kelumpuhan itu nggak mungkin serta-merta, pasti ada sesuatu penyebabnya. Termasuk tubuhnya masuk benda asing. Kalau sekarang nih Pak, antigen. Antigen itu berarti benda atau virus asing masuk ke dalam tubuh kita. Lepas virus itu ya vaksin ya, jangan nanti Anda kaitkan sana, oh Babe nggak suka vaksin. Siapa bilang vaksin itu halal? Nggak, vaksin justru haram. Vaksin mana yang paling baik? Nggak ada vaksinnya, ada setannya. Semua vaksin itu buatan manusia. Yang setan justru yang ngomong, saya bilang. Yang antikris itu yang ngomong, itu antikris. Anda tanya, kalau gitu Babe udah vaksin belum? Belum. Babe anti vaksin? Enggak. Karena Babe imunnya sudah ada. Dan menurut medis ya, belum saatnya katanya. Mesti 3 bulan. Udah menjelang sih, udah menjelang. Jadi tunggu lagi momen yang tepat kami mau vaksin juga. Enggak haram. Ya, halal. Soal nanti ke depan, nanti kita akan bicarakan dalam sesi-sesi lain. Jangan bicara sih. Tapi jangan coba-coba mengharamkan sana, menghalalkan sini, vaksin ini dari Tuhan sana. Walaupun Anda tidak ngomong itu dari setan, berarti yang lain setan dong. Aduh, saya bilang ini pendeta kadang-kadang ngomongnya kemana-mana. Oh Pak Bu, jangan terlalu banyak dengar yang begitu-gituan. Baca Alkitab, saya bilang. Jadi maksudnya apa? Lumpuh itu karena terstigma. Seorang sahabat saya dipakai Tuhan. Saya tidak mengatakan luar biasa. Biasa-biasa sajalah. Tapi oke, pelayanan kemana-mana. Usir setan keluar. Tumpangin tangan, orang langsung tumbang. Itu teman baik saya. Dari zaman usaha, itu udah sama-sama sama saya waktu belum bertobat. Tapi begitu bertobat pada gereja yang sama. Herannya satu ketika dia terstigma pengajaran, saya nggak tahu dari mana. Bisa-bisanya dia bilang, Tuhan ngomong sama dia. Dia kenapa nggak maju-maju? Karena istrinya salah nikah. Dia mesti cari istri yang baru. Lalu dia nikah sama tim pelayan dia. Istrinya ditinggalin. Saya ditanya sama orang, benarkah itu? Saya kasih tahu Pak Yos bilang,
Itu bukan teologi, tologi dia bilang. Digituin sama Pak Yos, karena dia memang sekolah teologi. Dia bilang enak aja, Tuhan gak pernah bicara sama itu. Begitu dia bilang. Itulah namanya apa? Lumpuh cara berpikirnya. Tidak lagi pada konteks kebenaran, yang ada cuma perasaan egonya. Ini berapa banyak orang. Ketika dia merasa senang, dia lakukan, masa bodoh orang mau ngomong apa. Terus saya bilang, tolong. Saya memang usaha itu perlu ada namanya passion, semangat, betul. Hobi, betul. Banyak orang berhasil deh, saya juga ngerti. Tapi hobi kamu itu jadi berkat enggak? Kalau hobi cuma hanya buat kamu sendiri ngabisin duit, saya bilang itu sesuatu yang celah, saya bilang. Nanti dihitung-hitung sama Tuhan loh. Tanya Nia, saya punya hobi itu ngumpul-ngumpul sama teman. Ngumpul-ngumpul di teman, habisin duit aja. Itu hobi saya. Dulu. Tapi saya tanya sekarang masih ada gak? Kepengen. Tuhan tanya saya, kumpul boleh gak? Gak salah. Tapi jadi berkat enggak? Kalau Anda hobi sekarang bikin baju, lalu bajunya bisa jual, jadi berkat, it's okay. Paham gak maksud saya? Memang usaha itu bisa buat kita lebih enjoy kalau itu berkat dari hobi. Betul saya bilang. Tapi kalau hobi itu tidak menjadikan berkat, pertanyaannya dari mana? Mulai dari ego, saya kira gitu. Nah, keputusan-keputusan kita yang salah karena lumpuh cara berpikir kita. Langsung kita nggak mau panjang di sini, kita bagaimana orang ini bisa dipulihkan? Yang pertama, dia ketemu siapa di situ? Ketemu Petrus, Yohanes dan Yakobus. Orang ini orang baik, orang benar atau orang yang tak benar? Dia sedang menuju ke mana? Ke bait Allah, mau sembahyang. Alkitab banyak contoh Pak Bu. Ruth bukanlah orang yang menjadi pilihan Allah. Ruth ya, bukan. Dia orang Moab, bukan orang Israel. Dia nikah sama anaknya Abimelek. Ya, anaknya Naomi. Ya. Jadi anaknya Naomi ya. Jadi anak saya juga. Karena Nyak itu Naomi. Tapi yang jadi masalah anaknya mati gitu loh ya. Anak Naomi mati. Nah sisalah Ruth sama siapa? Orpa. Lalu pada saat itu tiba-tiba ada sebuah pemahaman baru dari Naomi. Dia ingin balik lagi ke Bethlehem. Dia sudah tidak mau lagi di Moab sana. Karena di situ dianggap apa? Suaminya mati, anaknya 2 mati. Sebuah kegagalan. Tadi kenapa dia ke sana? Menghindari sebuah bencana. Kita ini suka menghindari bencana. Kadang-kadang kita nggak tanya, Tuhan kenapa ada bencana? Siapa tahu Tuhan sedang memakai kita untuk menjadikan bencana ini sebuah kesaksian buat orang lain. Tapi dia menyingkir. Dia pikir Bethlehem lagi ada bencana kelaparan. Pergilah keluar dari Bethlehem. Bisa diberkati. Nyatanya di situ habis. Sia-sia. Usahanya sia-sia. Tapi ada satu. Dia balik lagi ke Bethlehem. Nah sebenarnya yang saya mau bicara di sini adalah Ruth-nya. Ruth adalah bukan golong orang Israel. Tapi karena dia lihat siapa? Dia lihat Naomi sedang menuju ke Bethlehem. Menuju kepada kebenaran. Dia ikut ke sana. Lalu dia menjadi apa? Dia akhirnya jadi keluarganya Rahab. Tahu siapa Rahab? Wanita sundal yang pernah menyelamatkan utusan Yosua. Suami Rahab siapa? Ya, yang suka kita ada stik itu. Stik salmon. Suaminya ya. Rahab suaminya. Lalu anak siapa? Boas. Itulah suaminya sundal si Rahab juga sebenarnya bukan orang pilihan. Tapi ini menjadi nenek moyangnya siapa? Daud. Dari Boas lahirnya namanya apa? Obed. Obed Isai. Isai Daud. Daud adalah leluhurnya Yesus Kristus. Artinya visinya itu benar. Saya mau pinjam kisah ini.
Rut mengikuti orang yang benar, maka dia diselamatkan dan jadi berkat. Kita mesti tiru orang yang benar dan bisa jadi berkat. Nah, pengusaha ini ketemu siapa? Ketemu dengan Petrus. Petrus orang benar. Maksudnya apa yang pertama? Dia bisa ketemu dengan komunitas yang benar. Hari-hari ini kita mudah mendapatkan orang, tapi tidak mudah dapatkan orang benar. Ada orang lagi cari gereja benar. Ikut saya yuk sana, gerejanya benar. Ikut saya ke sana, ada persekutuan yang benar. Pak Bu, kalau kamu ke sana jadi nggak benar juga. Kan hari-hari ini begitu. Udah lama kita di sini kayaknya nggak ada pertumbuhan deh. Pindah ke sebuah persekutuan yang kecil, nggak tahu dari mana munculnya. Di situ paling benar. Pak Bu, saya katakan nggak salah kalau kamu mau cari Tuhan. Tapi kalau kamu cari kebenaran, kebenaran hanya adalah firman Tuhan. Tapi kalau kamu cari sana sini, itu sudah punya keputusan yang tak benar. Jadi hari-hari kita perlu apa? Perlu komunitas yang benar. Maka kemarin ada yang kasih tahu sama saya, Pastor ini ada nubuatan, siapa saya lihat? Saya bilang ini jutaan pendeta yang pegang gembala dan jemaatnya juga mungkin jutaan, saya bilang kalau dihitung semua. Kalau memang ada sesuatu yang urgent, masa sih nggak satu pendeta yang benar dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan? Melalui orang itu nggak tahu dari mana batang hidungnya. Kalau saya bilang itu di kaki 5. Hanya ngaku dia hamba Tuhan. View-nya tinggi lagi. Ya ampun, kok didengerin saya bilang. Itu sebuah penyesatan di akhir zaman ini. Pasti Tuhan akan pakai gerejanya. Seburuk apapun kalau gereja itu kumpul orang banyak, Tuhan pasti intervensi lah. Kalau pendetanya gak mau bertobatnya, langsung inna ilahi. Kan gitu aja, kan banyak. Kita sudah jumpai kan, tanda kutip kalau saya bilang banyak, ada gitu loh ya. Jadi gak usah takut Pak Bu. Persekutuan yang paling benar. Nah persekutuan yang benar itu dia akan membawa mana? Ketemu Yesus, mas perak tak ada padaku. Dia gak nawarin proyek Pak Bu. Gak nawarin kredit, enggak. Gak nawarin ke bank, enggak. Gak ada padaku, yang ada apa? Yesus yang menyelamatkan kamu. Ini muka kita ini muka apa nih? Sedekah. Bos. Gue lagi susah nih. Gue mau pinjam di mana? Kan suka saya seperti itu kan. Tapi kamu gak sadar bahwa kamu sedang berada di tempat yang salah. Harusnya bukan cari keluar dulu, ke dalam dulu. Tapi begitu dia ketemu komunitas yang benar, mungkin ada yang bertanya sama saya, Pastor, komunitas yang paling benar di mana? Ya ini yang paling benar. Alkitab yang paling benar. Ya, isi Alkitab paling benar. Baca dulu. Kalau sudah baca gak ngerti, tanya pastornya. Tanya PKS-nya kan. Jangan tafsir sendiri. Lalu dikait-kaitkan dengan maya itu. Apa? Dunia maya itu. Lalu mulai tafsir sendiri. Pakai ego. Wah jalat Pak Bu. Jadi kalau ketemu dengan komunitas yang benar. Orang yang benar. Pasti dia bawa kepada apa? Membawa kepada Yesus. Pertobatan terjadi. Pak Bu. Kalau kita sedang mengalami krisis ekonomi. Ekonominya nggak krisis, kita yang krisis. Otak kita yang krisis. Kita mengalami masalah rumah tangga. Sebenarnya Allah tidak salah membangun rumah tangga. Yang jadi masalah kitanya sendiri. Kita sedang mengalami masalah dan kesehatan. Tuhan tidak salah membentuk tubuh kita. Tapi karena sikap kita membuat kita nggak sehat. Ya, jamnya istirahat kita masih makan dan terlalu banyak hal. Nah, saya mau katakan kepada kita, jangan cari sana cari sini. Mulai cari Yesus. Anda berseru kepada Yesus. Nah, pada saat waktu dia berseru pada Yesus, apa yang terjadi? Yesuslah membuka pintu hadirat. Yesus itu membawa kita ke Allah. Kita cari Yesus, Yesus bawa kita ke Allah. Maka orang ini apa? Begitu dia ketemu Yesus, lumpuhnya, artinya terbuka cakrawala berpikir dalam konteks kebenaran, dia masuk hadirat Allah. Ngapain dalam hadirat Allah? Dia mulai menyembah.
Ada begitu banyak orang cari gereja menyembah, tetap aja nggak ketemu Tuhan. Tetapi carilah Yesus, masuk hadiratnya, kita akan menyembah Tuhan. Maksudnya apa itu? Cari Yesus, saya katakan kepada kita, Yesus bukanlah jauh. Sekalipun Yesus itu ada di sorga, pertanyaan saya, dia hadir di sini enggak? Hadir di sini enggak? Hadir, rohnya hadir. Kehadiran Yesus tidak diperlukan untuk kita melihat secara fisik. Kehadiran Yesus di sini adalah berbicara tentang apa? Kepercayaan kita, dia hadir secara apa? Secara ilahiyah. Maka untuk percaya bahwa dia hadir itu konteksnya dengan iman. Belief system, pikiran kita. Berpikirlah Yesus ada di sini. Jangan berpikir Yesus itu tidak ada karena pemusiknya anak muda. Jangan berpikir Yesus nggak ada karena pengkhotbahnya itu lagi. Jangan bicara Yesus nggak ada karena gereja ini terlalu angkuh, sudah gede. Itu kan otak kita yang menyesatkan kita. Pikiran kamu bukan kondisi, pikiran kamu Tuhan berikan pada kamu. Berpikirlah Yesus ada di sini. Ketika kita berpikir Yesus ada di sini, Pak, Bu, perasaan kita itu tidak kenal loh. Ada atau tidak. Perasaan kita berdasarkan pikiran kita, dia bisa merasakan. Merasakan itu nggak perlu kita lihat. Kita bisa merasakan aliran namanya divine metric, jaringan ilahi. Roh kita merasakannya. Itu secara spiritual. Tetapi secara fisik apa? Tubuh kita ini akan terresonan secara kimiawi. Maka saya pernah bicara, tiap saya kalau menyembah Tuhan, badan saya itu panas, kadang-kadang keluar minyak, keluar air. Dari mana? Itu semua adalah namanya apa? Reaksi kimiawi tubuh kita. Dia akan menstimulasi seluruh jaringan tubuh kita. Namanya neurosistem kita. Supaya kita menjadi apa? Sehat. Tumpang tangan perlu. Tapi hanya pendeta yang sudah diutus. Nggak sembarangan orang tumpang tangan. Kadang-kadang kalau tumpang ke tangan Anda serahkan, takutnya malah nanti akan ada transfer spirit. Kita tidak tahu dari mana. Teman saya itu kena begitu. Dinubuatkan, ditumpang tangan, akhirnya apa? Punya istri 2. Kalau Anda pengen punya istri 2, ya boleh aja sih, nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu pengen suaminya punya istri tambahan, bawa aja kemana-mana ditumpangin tangan. Tapi kalau Anda pengen hidup bahagia, cari Yesus paling tepat. Masuk hadirat menyembah yang pertama. Dalam hadirat itu ada apa namanya? Ada nasihat. Orang kalau masuk hadirat, dia pasti ada nasihat dari Tuhan. Dia nggak suruh kita itu bunuh orang. Nggak suruh kita ngambil hak orang, nggak ada. Pasti dia akan membukakan kitab-kitab sucinya. Seperti kita lihat dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ini orang lumpuh berjalan. Ketemu Yesus di mana? Ini bukan gedung loh. Ini bicara ketemu Tuhan di hadirat. Karena apa? Bait Allah itu simbol sekali ada hadirat. Gedung gereja banyak. Hadirat cuma satu. Di mana-mana sama. Iman kita. Waktu kita masuk dalam hadirat Allah. Ada nasihat. Oh, kamu buat ke ini gak benar. Ini ada nasihat-nasihat buat kita. Segera kita bertobat. Maka bertobat itu jangan cari pendeta lalu ngaku dosa sama dia. Belum tentu itu bisa lepas. Anda cuma rasa lega aja. Kalau pendetanya salah ngomong keluar lagi gimana nanti? Anda kecewa sama pendeta itu. Anda bilang dia bongkar rahasia kamu. Ya, kalau cari gembala Anda oke lah. Ya, jadi yang sembarangan tempat juga. Ya. Hubungan sama kita sama gembala memang harus hubungan yang serasi menjadi satu di dalam Tuhan baru, ya. Nah, ngakunya kepada Tuhan sebenarnya kalau ada nasihat. Tapi kalau udah dinasehati ngapain lagi? Lepaskan. Sakit memang. Ngampuni orang tuh gak gampang loh. Ya, saya banyaklah ya saya alami. Susah, saya lakukan. Saya nasihatin orang juga. Kamu udah salah. Kamu hutang orang, saya bilang. Tanpa kamu buat apapun, kamu sudah bawa masuk dalam hukuman.
Terus ada yang bilang, emang kita nggak boleh hutang? Hutang nggak boleh. Babe pernah ada hutang nggak? Enggak. Loh kan Babe beli mobil, bukan hutang, pinjam. Pinjam sama hutang kan beda. Pinjam saya bayar. Kita semua peminjam loh. Handphone Anda bayar nggak kalau yang bulanan? Enggak kan? Kamu pinjam dulu, nanti akhir bulan baru bayar kan? Tapi kok akhir bulan kamu nggak bayar, itu namanya hutang. Itu dosa tuh. Paham kan? Jadi pinjam boleh, hutang nggak boleh. Oh, saya pinjam uang sama bank boleh nggak? Bank pulsa boleh. Tapi kudu bayar kalau jatuh temponya. Ya saya lagi krisis Krisis datang sama bank, ngomong sama dia. Ada namanya restrukturisasi. Saya bukan ahli perbankan, tapi saya ngerti kan, saya juga pernah usaha kok. Kalau bank bilang oke, saya strukturisasi kembali. Selesai sudah. Ya kan gitu. Artinya kita kalau kita diam aja nggak mau baik, itu kabur-kaburan lagi. Anda nggak bisa lari dari hadirat Allah. Nah itu salah satu. Kalau itu tidak kita bereskan Pak Bu, kalau kita sama Tuhan saja sudah nggak beres. Dunia itu nggak suka sama kita. Alam semesta menjadi musuh kita. Kemana pergi kita akan didera habis-habisan. Kerja capek nggak hasil apapun. Ini bicara usaha. Sama juga rumah tangga. Ada yang bilang, kenapa usia saya begini? Belum ada yang nyantol-nyantol. Saya bilang coba kamu periksa, ada nggak sesuatu yang mengakibatkan kamu seperti itu? Kamu udah berapa kali pacaran? Nggak kehitung sih Nah itu dia. Gua susah kalau gitu. Coba kamu urutin nama-nama yang mana yang kamu sakitin. Barangkali salah satu kamu bikin penyebabnya. Kan gitu. Yang pacaran-pacaran itu loh. Makanya jangan terlalu cepat obrol cinta. Ya, kayak Babe begitu, satu jadi sampai sekarang. Ada yang nanya saya, emang betul nggak pernah pacaran? Nggak tahu ya, saya ini ganteng tidaknya juga saya nggak tahu. Tapi dulu banyak cewek-cewek, teman-teman sekolah ngumpul-ngumpul, tapi saya nggak punya perasaan. Bener. Mungkin mereka ngejar saya, mungkin ngejar juga. Ada yang sampai datang ya. Tapi saya nggak tahu bahwa dia tuh suka saya. Akhirnya saya nyantol sama orang desa. Ya, saya masuk ke satu daerah, sebenarnya itu pun nggak sengaja kan. Saya juga nggak ngerti, karena kita orang Jakarta, kemana pergi pengen minta foto album kenangan itu. Ketemu yang satu begini nih, fotonya bagus banget gitu. Di bawah Natal lagi, pada waktu itu kita semua belum percaya Yesus. Aku minta terus, tapi nggak mau dikasih. Dia bilang, justru saya adalah orang yang paling penasaran sama orang seperti itu. Hampir tiap hari saya berondongin terus gitu, berondongin. Sampai satu ketika saya udah mau pulang Jakarta, ayo kasih dah, saya udah mau pulang. Dia kalimat satu aja, emangnya lu ada maksud apa? Wah itu buat saya kok kayak ada strum. Itu kalimat buat saya gak bisa tidur sepanjang malam. Kakak ipar saya bilang, Ton, lu ngapain? Entar lihat ke atas. Ya maksud gua kapan tuh siang, kapan pagi gitu loh. Seperti penjaga mengharapkan fajar. Itu pengalaman saya. Tapi kalau adik-adikku yang sudah banyak pacar, putuskan satu aja. Jangan cari-cari. Yang lain gimana? Beresin. Kalau ada cacat, beresin dulu. Karena itu akan membuat Anda menjadi stagnasi di situ. Ayo nggak nikah-nikah lagi. Oke? Itu yang keberapa? Kedua, yang terakhir ya. Karena waktu kita nih, kita masih dibatasi waktu sebenarnya. Yang terakhir. Yang terakhir itu dalam Lukas pasal 1 ayat 13. Lukas pasal 1 ayat 13, hadirat Allah ada apa? Nah dia nih. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria. Saya keep dulu sini. Zakaria itu adalah suaminya siapa? Suaminya Elisabeth. Elisabeth udah tua gak punya anak tuh. Sengsara gak orang yang gak punya anak? Enggak juga sih. Kalau saya bilang sengsara nanti yang gak punya anak marah sama saya. Enggak, tapi pasti pengen gendongin anak gitu ya. Dengan cara lain gak masalah. Tetapi dia itu pengen punya anak. Doa gak? Pasti doa lah. Sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan harus engkau menamai dia apa?
Yohanes. Tanya saya pada Anda semua nih yang sini mau di rumah. Usianya Elizabeth berapa? 18 kalau nggak salah umurnya. 18 tahun. Enggak Pak Bu, sama kayak Sarah. 90 umurnya. Kira-kira buat si Zakaria kaget enggak? Ya ampun, nih Tuhan bercanda kali ini. Tapi di dalam hadirat Allah ada keajaiban Pak Bu. Ya, dalam hadirat Allah itu ada keajaiban, ada mujizat. Saya mengalami banyak loh dalam hadirat Allah. Waktu saya didiagnosa ada tumor atau ada satu benda di belakang toka saya. Kaget enggak? Manusia semua takut. Tapi waktu saya mengajarkan tentang breakthrough worship, saya masuk hadirat Allah. Dan ada sesuatu yang turun mengalir dalam tubuh saya. Setelah didiagnosa, 2 tempat, 3 tempat, hilang barang itu. Ke kucing katanya nggak ada. Saya kembali lagi ke rumah sakit Antonius, di ronsen lagi nggak ada. Dan kata lain apa? Dalam hadirat ada keajaiban. Pak Bu, kita ini terlalu banyak mencari tempat. Tempat itu selera. Tetapi hadirat Allah di mana saja kalau Anda punya iman. Maka itu saya katakan, kalau Anda menyembah Tuhan, jangan pakai kebiasaan. Kebiasaan itu bawah sadar namanya. Itu ritual. Kata ritual itu bisa jadi berhala. Ya, kata ritual itu kan ritus, budaya. Itu berhala namanya. Tetapi pakailah kesadaran yang penuh. Mindfulness, kesadaran penuh apa? Pakai pikiran yang benar. Langsung kita lihat Tuhan dengan pikiran kita. Pikirkan aja, Tuhan ada. Coba Anda diam sebentar, pikirin Tuhan tuh di depan kamu. Tutup mata, pikirin aja. Itu namanya imajinasi. Bahasa aslinya dianoia. Salah nggak? Nggak salah. Kita sedang berimajinasi. Daripada kamu pakai patung. Betul nggak? Imajinasi itu kamu menghayati apa yang dalam Alkitab. Kalau pastor, kalau aku tutup mata mengimajinasi, lihat yang di film itu tuh, The Passion of Christ. Yesus seperti itu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh lah. Daripada saya bilang, itu kan saya hilang memang betul. Aku aja sering gitu. Begitu mata, aduh lihat Yesus dikasih apa itu, duri. Ya nggak apa-apa, itu gambaran. Tapi kita positioningnya kepada kebenaran. Lihatin terus ya. Kalau kita lihatin terus, kita mulai ngomong, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya Tuhanku, ya Allahku. Itu ada feel. Ada perasaan. Hati kita mulai merasakan, tubuh kita mulai bereaksi. Secara kimiawi bereaksi. Bisa nangis, bisa gemetaran. Kadang-kadang sempoyongan, bener aja. Saya kadang suka iseng juga yang begituan. Nyak suka lihat tangan saya kok kayak damai ada cacing gitu. Dia cepat-cepat pegang gitu. Bisa langsung mental itu biasanya tuh. Kenapa? Dari tubuh kita itu urat-urat itu langsung gerak. Itu namanya faktor kimiawi. Apakah itu cuma untuk pendeta? No. Saya tidak mau Anda kultuskan manusia, tapi saya mau Anda kultuskan hadirat Allah. Setiap pribadi bisa mengalami. Kalau saya cuma ngajari Bapak Ibu cuma datang gereja ketemu pendeta seperti itu, saya khawatir satu hari kita tidak bisa ibadah mulai begini. Kita akan jauh, akhirnya kita banyak alasan. Dan inilah kekristenan yang rusak di akhir zaman ini. Mari, mulai hari ini, apapun yang usaha kamu lakukan itu mengalami stagnasi, Anda butuh orang yang benar. Artinya butuh pendamping yang benar. Pendamping yang benar membawa kamu pada Yesus, bukan membawa kepada gosip, lalu bicara yang sia-sia. Kepada Yesus di situ kamu dibawa masuk hadirat Allah. Di hadirat Allah kita mulai menyembah. Allah memang di sorga, tapi dia hadir di tengah kita oleh rohnya yang kudus itu. Mulai kita pikirkan. Ya, di dalam situ ada apa? Ada nasihat. Pertama dia akan tegur kita dulu. Dia tegur kebiasaan kita yang buruk itu. Dari mana? Mungkin kamu tidak tahu tapi sudah disampaikan. Seperti yang saya sampaikan. Anda boleh punya kesukaan. Tapi kalau kesukaan tidak jadi berkat buat kamu. Hanya menyenangkan kamu sendiri. Itu ada kekeliruan di dalam keputusan. Cepat ambil keputusan. Kalau Anda tidak mau juga itu hak Anda. Ya, tidak ada yang bisa larang.
Tuhan juga tidak akan larang kamu. Tapi Anda tidak dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada apa? Kerajaan Allah itu ada keajaiban dalam hidup kamu. Hidup kita nggak ada keajaiban. Kita cuma mengalami kesusahan. Hanya jadi apa? Cari sedekah. Kita akan cari kesempatan. Kadang-kadang pendeta juga seperti itu. Cari sedekah. Khotbah ceritanya ya memang tak duit gitu. Ya, cari kesempatan. Paling suka yang seperti itu. Ada juga ada sebenarnya, bukan tidak ada. Saya pendeta, saya ngerti yang begituan. Ada kekeliruan nggak? Ada kekeliruan. Tapi mari cepat kita datang kepada Tuhan. Saya pribadi ada buat salah. Buat salah saya datang ke Bapak rohani saya. Saya ngaku semua. Dulu saya bangun gereja udah salah, saya datang, saya dibereskan. Akhirnya saya mempunyai kapasitas yang baru untuk membawa jemaat Tuhan mengalaminya hadirat Tuhan. Tujuan saya cuma satu. Tujuan kami cuma satu. Supaya jemaat bisa mengalami persekutuan dengan Bapa di sorga. Di mana saja, kapan saja. Tapi kalau kita diberi kesempatan, kita kembali kepada harkat kita, yaitu covenant. Dan kerelaan dan kesediaan. Seperti ini, ya, ini kesediaan kita kumpul di sini. Ya, lalu kita perjamuan kudus. Kita mengalami namanya persekutuan tubuh Kristus. Saling memberkati. Anda diberkati secara spiritual. Anda akan memberkati kami secara apa? Secara finansial. Anda berikan persembahan. Oh, saya berikan pada Tuhan, betul. Yang pakai kami kok. Ya kan? Bukan Tuhan yang ngambil, enggak. Yang kelola kami. Tapi kalau Anda percaya sama kami, maka apa yang kau berikan seperti engkau sedang menjamu malaikatnya Tuhan. Dan itulah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Kalau kita menahan hak Tuhan, kita akan ditahan bagiannya kita. Alkitab katakan, kalau engkau setia perkara kecil, maka engkau akan diberikan perkara yang lebih luar biasa lagi. Tapi Anda sudah tidak setia kepada hak orang, bagaimana Anda bisa dapatkan hak Anda yang sesungguhnya? Mari makin berdiri Pak Bu, yang di sini mau berdiri di rumah. Waktu yang ada ini Pak Bu, saya mau caring Anda. Ya, saya mau bawa Bapak Ibu. Ya, tenangkan jiwamu. Artinya tenangkan hatimu sejenak. Berdiri tegak di hadapan Tuhan. Tidak usah tutup mata dulu. Lihat ke depan sini. Tuhan Yesus, dia datang kepada muridnya. Ini pengalaman saya. Setelah dia mati, hilang. Dan semua muridnya seakan-akan kehilangan harapan. Tiba-tiba dia muncul. Dia bilang apa? Damai sejahtera kuberikan kepada kamu. Dengar ke saya ngomong. Perhatiin saya, jangan tutup mata dulu. Damai sejahtera. Arti shalom. Kita suka ucapin shalom. Kenapa Tuhan katakan seperti itu? Karena memang manusia butuh damai sejahtera. Manusia cari damai sana, cari damai sini. Pada dasarnya dia tidak berdamai. Jangankan untuk cari damai. Berdamai dengan dirinya aja nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak kenal dirinya siapa. Maka dia perlu kenal Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang, dia hembuskan nafas. Terimalah Roh Kudus. Pertama damai. Kedua dia hembuskan nafas. Ketiga apa? Ampunilah orang yang berdosa, maka dosa itu akan hilang. Tapi kalau engkau tidak mengampuni orang berdosa, maka dosa itu tidak pernah hilang. Artinya apa? Apa yang kau pikirkan tentang dunia ini, maka energi itu tidak akan pernah hilang dari kamu. Mungkin ke saya enggak, tapi ke kamu tetap ada. Kalau kamu memikirkan hal yang negatif, tetangga kamu tidak mengalami, tapi kamu akan mengalami seumur hidup negatif yang kamu pikirkan. Itulah kata Alkitab. Jadi bagaimana? Tenangkan, tutup matamu sekarang. Nah, kamu lihat dengan pikiranmu, Yesus ada depan kamu. Perhatikan Yesus, imajinasikan Yesus. Kamu gak usah nunduk kepala, angkat aja, tapi tutup. Matanya tutup. Lihat Yesus. Mulai kau pikirkan dia. Sampai benak hatimu merasakan dia di depan kamu. Apa yang kau rasakan? Dia sedang menghembuskan rohnya. Dia berkata begini,
Terimalah Roh Kudus. Kau rasakan aja. Saya nggak perlu musik, saya nggak perlu nyanyian yang terlalu spektakuler. Saya cuma lakukan seperti itu. Beberapa menit kemudian, tubuh saya secara reaksi kimiawi mulai bergejolak, hati saya mulai berdebar-debar. Kata kita berkobar-kobar. Dan ada suara di hati saya mulai bicara. Dan itu Tuhan sedang bicara sama kita. Dan hari ini, Tuhan yang sama sedang bekerja di tempat ini buat Anda maupun di rumah. Terus lakukan. Buka telinga rohmu. Dengar. Setiap apa yang disampaikan di benak hatimu. Mulai Anda bicara dalam hatimu. Akui. Bilang sama dia. Aku ingin bebas dari itu. Aku gak sanggup Tuhan. Aku butuh Engkau. Bilang sama dia. Anda akan terjadi pelepasan. Saudara pendeta tumpangkan tangan. Saudara orang teriak-teriak pada kamu. Hadirat Allah lebih tajam, lebih kuat, lebih dahsyat. Dia sanggup membedah sampai ke kedalaman hatimu untuk memisahkan yang benar dengan yang tidak benar. Teruskan, Pak Bu. Saya berdoa buat Bapak Ibu di tempat ini maupun di rumah. Ya Roh Kudus, Dia masuk ke dalam benak hatimu bukan karena saya, tapi karena kau percaya dan terbuka. Dia terus bekerja di dalam lubuk hatimu, yaitu batinmu. Dia sedang mengoperasikannya, dia sedang membersihkannya, dan dia sedang menyembuhkan, dia sedang membebaskan, dia sedang menguatkan. Oh haleluya. Yang di rumah, maka energi ilahi, dia mengkondisikan energi fisikmu, yaitu namanya energi fisika. Proses kimiawi tubuh kamu, hormon-hormon dalam tubuhmu mulai bereaksi. Kalau matamu bermasalah, matamu mulai dicelikkan. Kalau pikiran kamu bermasalah, pikiran kamu mulai dicerahkan. Kalau hatimu penuh dengan kegelisahan, Tuhan mulai memberikan pencerahan. Kalau tubuhmu ada yang sakit, mulai ada kesembuhan di situ. Pinggangmu, ginjalmu, jantungmu, paru-parumu. Anda di sini yang di rumah, Anda yang pertama kali hadir di sini, terjadilah sesuai dengan kebutuhanmu. Karena kuasa Tuhan, apa yang kau rindukan terjadilah sekarang ini. Terjadilah, 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 terjadilah. Yang di sini mau di rumah, terjadi, terjadi. Ada pemulihan, ada pemulihan. Usaha pekerjaan kamu yang mengalami hambatan, Anda akan mengalami suatu proses baru, cara berpikir yang baru, cara mengambil keputusan yang baru. Dan semuanya dilindungi oleh hadirat Allah. Ada keajaiban, ada nasihat. Nasihat Allah adalah hikmat yang mempunyai pengetahuan spektakuler dan kemampuan mengerjakannya. Dunia sedang teriak krisis. Anda yang percaya Yesus akan teriak sukses, sukses, sukses. Dunia susah, Anda akan sukses. Dunia sedang terima krisis, mengalami krisis, Anda terima Kristus, maka kesuksesan itu terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, penuaian terjadi pada Anda semua. Kepada orang yang percaya, kepada orang yang berseru. Dan sekarang kita minta dimeteraikan dengan komitmen kita di hadapan Tuhan. Angkat perjamuan kudusmu, yang di sini maupun di rumah.
Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Alkitab berkata, waktu kita mengangkat roti, dia berkata, inilah tubuhku, perbuatlah setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Peringatan Yesus itu ada bersama dengan kita. Bersama saya katakan, inilah tubuh Yesus, aku makan. Aku turut kematian Yesus, dan aku mengalami kebangkitan Yesus. Itu hidup yang baru. Segala kutuk atas aku telah dilepaskan. Kebodohan, kemiskinan, kegagalan, sakit penyakit, semua yang buruk telah dibebaskan. Sekarang aku menerima hidup yang baru, hidup segala kelimpahan. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Angkat cawan yang berisikan anggur ini. Bersama saya berkata, Tuhan Yesus, anggur ini adalah darah-Mu. Aku minum, menghapuskan semua dosa yang aku akui, memeteraikannya kepada perjanjian baru, yaitu aku hidup di dalam kasih, dalam kerajaan, untuk mengalami kasih karunia. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Dan sekarang naikkan syukur dari hati yang dalam. Bilang sama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat kemuliaan-Mu, buat kasih-Mu. Buat Bapak Ibu yang kali pertama ingin terima Yesus, bilang, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, hari ini aku menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Di ruangan ini maupun di rumah, Engkau sudah diselamatkan. Cari pendeta setempat untuk melayani Anda. Atau Anda menghubungi kami melalui alamat di monitor ini. Buat Anda yang kali pertama hadir, Bapak Ibu, apa yang menjadi pergumulanmu, aku berdoa dalam nama Yesus engkau disembuhkan. Buat Anda yang pertama kali membuka channel ini, maka engkau bukan kebetulan. Allah sedang memberkati engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada. Buat Anda yang di rumah maupun di sini, Anda persiapkan persembahan buat Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, pengembalian, perpuluhan, ucapan syukur, janji-janji Anda mau selesaikan supaya Anda semua benar di hadapan Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu. Di sini maupun di rumah, diberkatilah sekalian yang memang membawa persembahan kepada Tuhan. Dan sekarang juga ibadah kita sudah berakhir, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus membawa sekalian dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, selamat berhari Minggu.